dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta kajian bahasa Al-Quran. Nah, sekarang kita latihan umum. Saya sudah lihat apa itu sudah kita pelajari kemarin, sebenarnya sudah banyak itu. Ini yang mulai ini kan yang tinggal baqiyatul huruf. Misalnya huruf nida sudah ada, ataf sudah ada, nasab mudhari sudah, menjazamkan sudah, fi'il amar sudah, nahi sudah, nasab rafa sudah, menggunakan laisa sudah, huruf jar sudah. Kan sudah lebih dulu kita belajar. Nanti sambil jalan aja. Nah, sekarang yang sangat penting itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kita ini membuka Al-Quran tidak aneh lagi. Maka rajin membuka Quran itu, dimanapun dibuka, paling menambah perbendaharaan kata. Bendahara kata itu sesuai menerjemahnya kalau mengerti. Misalnya fi'il mudhari, bagaimana menerjemahkannya. Kalau isim fa'il, bagaimana menerjemahkannya. Kalau menjadi hal, bagaimana, kan perlu itu. Kalau orang yang tidak belajar bahasa, dikiru-kirunya saja. Ini apa terjemahnya, ini apa terjemahnya. Latihnya. Tiba di qalu taunya, tiba di makalah nak jalelai, tiba di qail lah ragunya. Dia apanya sadunya. Itu makanya perlu kita tahu bagaimana fi'il madi, bagaimana fi'il mudhari, bagaimana masdar, bagaimana isim fa'il, bagaimana kalau mudhaf ilaih, bagaimana sifat dengan yang sifati, bagaimana tamyiz, bagaimana hal, kan gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya coba kita latihan umum seperti ini. Nah, kalau kemarin saya di anak-anak di mustalah belakang, saya tulis Fatihah, cepat mereka baca kencang, ya wajar. Saya pun senang mendengarnya. Tapi kalau lah bilonya bisok pandai membaca ulang kencang, itu bilonya. Kalau tidak beraja bahasanya tentu sampai gaek mau dituyunya membaca Fatihah. Bagi orang beraja bahasa, berikutnya ngertinya. Oh, mulai baca alhamdulillah ataunya. Alhamdulillah, Pak, iko kata benda pakai al. Kemudian kalau dipelajarinya, iko masdar dari hamidah. Kemudian mengko baris depannya jadi pokok kalimat. Kalau ada pokok, sampai ke situ ilmunya. Jadi tidak sekadar baca-baca itu saja. Kalau baca-baca itu, kok lain lo mantranya ke sudah. Itu nan ambo khawatirkan ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Sekarang apa yang tertulis dulu pertama? Qad. Sudah adakah kita belajar qad yang spesifik? Belum. Belum. Cuma tahu bahwa ada. Kalau qad ini kan namanya saja diartikan sungguh. Kalau sungguh atau sesungguhnya berarti kan ada penekanan. Iya, ada penekanan. Cuma penekanan itu kalau dia masuk ke fi'il madi, kan dia beraja Pak Ibu fi'il madi. Kalau orang awam kejadian bahasa fi'il madi kan bingung. Apa fi'il madi pun? Itu jadi. Jadi kalau penegas untuk penegas fi'il madi dipakai qad. Tapi kalau untuk penegas kata benda dipakai mungkin adalah takkid, ada inna, itu caranya. Itu mengko kalau sholat, sholat lah. Kalau qamat. Apa bacanya kan pakai qad. Coba qad. Qad qamatis shalah. Ya, qad qamat. Mengko qamat dipakai sinan, enggak koma saya. Qamat manas. Salat itu kan manas salat. Iya, mengko enggak ke koma dibaca. Karena salat manas. Iya, bamang kok dimuannaskan. Kan bisa dimuzakarkan qad qama gitu.
Qad qamat. Ya karena fa'ilnya sholah. Oh. Iya. Sholat tuh iya, sholat kan fa'il dari qomat. Iya. Coba kalau nambah diri ustad, pasti dibaca itu. Qad qamal ustad, qad qamal ustaz. Tapi dia sholat tuh maka qad qamatis. Maka di satu diagih baris bawahnya di dian karena alif lam di as-shalah tuh mati lo. Itu mah qad qamatis shalah. Itu makanya sebagian orang qad qamatis shalah, nyalah shalah kita disambungnya pula tu. Jadi tu tak marbutahku diulang itu bahasa Inggris jadi. Ya. Betul, jadi itu dia tidak mengertinya tuh, dia tidak mengerti bahasa Arabnya. Itu penyakitnya. Jadi kalau nambatunya kan qad qamatis shalatu Allah tuh qad qamatis shalatu itu. Atau kalau dimatikan qad qamatis shalah batu. Tapi kalau qad qamatis shalatu qad boleh, tapi qad qamatis shalatu qad itu. Tapi jangan beko qad qamatis shalah tu qad qam itu tunya tuh bahasa Inggris. Iya, tu infinitif ya jadinya. Itu apa akibatnya? Akibat tidak mengerti bahasa Arab. Ana waktu menerangkannya tidak paham dia gitu. Jadi mang kok dibaca qamats mati qamat pakai tata anis atau qamati karena fa'ilnya salat. Salatu kan itu ya? Ya. Nah, jadi qad itu adalah penegas. Jadi awak pun di sekolah lah cari qad. Nah, qad khasira. Nah, jadi sungguh. Nah, baru awak cari qad ko sungguh. Nah, kini khasira mata awak tertuju dulu. Kebentuk dulu beko soal arti. Nah, berarti khasira apa? Bentuk apa? Fi'il madhi. Anan tabayang di bapak-bapak ibu pemuda-pemudi kalau lah khasirah harkatnya seperti kode atas di tengah di bawah terus terakhir di atas. Anan tabayang. Fa'ilnya siapa? Selain dari fa'ilnya dulu anan tabayang. Timbangannya. Timbangan. Jadi dalam utak awakku jadi fi'il madhi rupanya ndak sadunya di atas da barisnya. Berarti itu nan dipakai timbangan dan anam tuh. Fa'ilah. Ya, adonan fa'ila, adonan fa'ala yaf'alu, adonan fa'ila yaf'ulu. Karena ada anam tuh timbangannya mah. Iya. Nah, jadi ambo dulu. Kasrin fathata nih. Iya. Cuma misalnya kalau basobo misalnya nasara, kan nasara ya menolong. Abang mangko ndak ada nasira. Kan nasarana nadonya. Iya. Nasira ndak ada. Jadi ambo dulu waktu sekolah kadang-kadang berang guru tuh itu. Awak lihat terlalu banyak bertanya begitu Pak. Bangko tertentu nasara itu kan nasara kok hasira kok hasiran. Ya itulah ketentuannya. Ya nama menentuan itu siapa tuh. Jangan ditanya mau ditulisnya berang. Iya. Itu jadinya. Jadi tapasawak mencari bitua barak atau kato itulah. Jadi nan mau mengerjaanku dulu sewanta aduh Pak Pian namanya pensiunan RRI waktu RRI ku dibawa berjalan untuk kemerdekaan nyola apa itu kelintau dibawa alat RRI itu berjalan. Jadi akar jonyo mengumpuan kata-kata nan mas setimbangan alima nan mas setimbangan nasara. Dibuatnya bukunya dong. Dicarinya kamus, dicari-carinya di Quran. Nama misalnya takaku. Kalau sebenarnya mako ndak kunjung pikun, misalnya bentuk ibu-ibu, nah banyak kerja. Misalnya awak ingin mencari kata kerja dalam Al-Quran fi'il madhi dan setimbangan dari fa'ilah. Carilah kok hasira, alima, fahima, begitu. Jadi ditulisnya buku itu diganya kamu Ustaz itu sebagian monggo alhamdulillah rajin Pak Pian main. Jualan. Jadi itu khasira. Jadi nan tabayang dewa bukan hasara, hasura enggak loh. Jadi kan ada timbangan nan anam tu mah. Adonan fa'ila yaf'alu. Adonan fa'ula yaf'ulu. Adonan fa'ula. Fa'ula. Ada fa'ula. Kan adonan anam dulu lah awak agian dulu anam timbang-timbangan tu. Kasih ku alun kata pek dan lain lah. Iya. Jadi ada 6 timbangannya.
Di buku jilid 3 kan nggak salah Pak. Buku Bapak jilid 3. Jadi biasanya disairkan tuh. Misalnya kan fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani, kasru kasrin, kasru dhammin, dhammatani. Itu kalau orang Suro itu saja di josair saja di Jawanya. Nah, jadi itu waktu melihat ko hasira ke situ panganawa. Oh, hasira ko ya. Itu mangko bagi baris. Coba calik kamus. Kalau ada beko hasara, alain lu artinya. Jadi kalau khasira, berarti kalau tahu kopil madi. Tabayang dia kalau kopil madi berarti bisa dibuat. Nan ada alai kalau nan fiil ko kan fiil ko ada 3 huruf, ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada tambahan 3 huruf kan itu sini. Ya. Sudah itu ada asli 6 huruf. Selain itu alai nan menyangkut jo fiil nan takana dia Fa'il. Fa'il yo. Bekola soal fa'il. Nan menyangkut jo badan fiil tu. Ada fiil ko nan sehat, ada nan sakit. Itu pun ada tambahnya. Ada nan misalnya nan berganda, mudha'af namun. Ada nan badakek-dakek sakit huruf penyakitnya. Itu mangko orang kalau kami disuruh disairkan juga tuh. Misalnya kan sahih hasad. Itu penimbang sajanya tuh. Sahih hasad, misal hasad, mudha'af. Mudha'af digandakan seperti radda habba. Lafi puna, lafi pakai lafi puna kisun. Kisun nakis tuh. Lafi puna kisun mahmus. Mahmus pakai hamzahnya seperti sa'ala. Sahih hasad, misal hasad, mudha'af. Lafi puna kisun mahmus ajwab. Betul. Ada ajwab. Itu nama-nama penyakit kan. Misal di muka penyakitnya. Misal wow, misalnya. Misal ya. Kalau di tengah ajwab, itu pun ada ajwab wow. Sudah itu ada pula nakis ya. Jadi kalau melihat fiil itu kasinan selain dan bentuk 9, ada bentuk isim fa'il, ada bentuk isim maf'ul, ada bentuk fi'il amar, ada nahi, ada isim alat, sampai ke situ. Kemudian ada pula nanti dan apanya nan sehubungan tapi misalnya namanya mulhaq. Mulhaq artinya sebenarnya ndak urang gitu, tapi dimiripkan kesinan. Mulhaq. Ada mulhaqnya. Itu kalau kajian saraf sebenarnya itu. Kalau kajian nahwu, itu mah hanya menentukan baris. Gunanya jadi fa'il, gunanya jadi maf'ul, gunanya jadi tamis, itu ilmu nahwu. Itu mah kok baris di belakang tuh putar-putar. Kalau bentuk-bentuk kata kok namanya ilmu saraf. Kalau di bahasa asing ada lah namanya filologi, apa ada tuh mah. Jadi iko bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lah sampai kasinan ilmu awak, jadi membaca ayat membaca Arab atau Al-Quran tuh, mata awak kasinan tertuju dulu bekola soal arti, baru bisa diagi artinya. Ya. Nah, kini baru dicari. Kira-kira fa'il dari khasira. Calik ke belakang. Kalau ada yang jale, ada jale. Kalau ada yang tersembunyi. Allazina kazzabu. Mulai di belakang itu adanya allazina kazzabu bi liqa'illah. Sampai situlah bisa dipahami. Kalau allazina saja boleh tapi gantung. Baru allazina ko pun nak pelajari. Allazina ko bentuknya pelajari dulu. Bentuk kata benda kan? Kata benda apa tuh? Kata benda mausul ku artinya menghubungkan anak kalimat sama induk. Jadi wasal, wesel, ya wasal isim mausul. Jadi mausul. Beko dan dihubungkannya itu antara jumlah di belakang untuk berikutnya. Kan berarti menerangkan. Misalnya sungguh telah merugi. Orang-orang. Baru di detailnya anak kalimatnya. Orang-orang yang mendustakan mereka. Orang-orang yang mendustakan mereka. Carilah
ibu membacakan mendustakan. Ya, Kan yang telah yang kalau telah dusta, mendustakan. kalau yang Yang telah kalau dusta apanya? Kazabu, kazabu, kan itu kazabu. Ya, Allazina bangko kazabu dibuat di siko, bentuknya dulu dilihat dulu. Bentuk apa kok? fi'il madi, Pak. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi kan ada sampai balai bentuk itu. Ya. Ya. Tasrifnya namo, tasrifnya sampai balai. Mana ketiga, Pak? Nang ketiga. Laki-laki atau pedusilo nang banyaknya kok? Laki-laki. Abang mangko iku dibuat ndak bisa misalnya kazabahuma atau kazaba gitu. Atau Allazina. karena di mukonya allazina. Allazina. Allazina ko kalau dicari jumlahnya jo kazabu inyo menjadi fa'il dari khasira. Fa'il bamang ko ndak marfu ya, itu nan orang mengirapkan dalam mahal ya, dalam mahalnya berarti dalam intinya bananya marfu ko sebenarnya. Kalau fa'il itu kan hukumnya mesti marfu. Iya. Jadi allazina kazzabu. Kazzabu ko berarti kan fi'il madiyah tuh, cuma digandakan di tengahnya. Ya. Kalau digandakan di tengah. Kalau ndak nanti go hurufnya apa tuh? Kataba. Kalau tentu lain mungkin ada kazibanya mungkin dan albas obo. Cuma kau perlu cari kamus. Kalau kaziba apa artinya? Telah mendustakan. Enggak mendustakan leda. Dusta. Telah dusta. Kaziba. Kaziba bukan kaziba ya, kaziba. Gandanya ini, Pak. Itu kan digandakan. Kalau digandakan apanya? Itu terjemahnya mendustakan. Masdarnya pun beko berbeda-beda. Kalau la kazaba, mudhari'nya apa? Yukadzibu. Yukadzibu. Masdarnya apa? Takziban. Takziban. Tapi kalau kaziba, Oh iya. Kaziba. Kaziba. Ya mungkin kaziba yakzibu atau yakzubu terus kaziban saja. Itu makanya terjemahan Al-Quran itu pandu jo bentuk kata betul. Itu dalam tambahan apa dalam indaan betul. Kasinan itu nanti bayang dan ibu di bawah apa? Anak-anak awak nan pandai mengaji Quran itu kan tidak sampai ilmu ke situ bisa. Baraja mulai baru, Pak. Itu. Jadi kalau lah pandai anak-anak membaca, apalagi lah hafalnya kalau rancak. Tapi jangan terus jangan sampai di situ berhentinya. Mengertinya. Bekolah mengerti lo bahasa kawaidko, tata bahasaku, baru latak-latak Quran ko, baru maksud, baru gaya bahasa, baru paham awak baitu yuk. Iku maksudnya baru dicocokan keperasaan dicocokan begitu. Apa kaneo apa ndak apa baca ronyo apa. Bako bapak-bapak ibu-ibu kalau orang kalau lah pahamnya ambo kadang-kadang mencari bamang ku anak aku ndak berakhlak sedikit lah. Yo dia ndak sebenarnya mangko ndak kenalnya Tuhan. Kalau lah kenal Tuhannya lah akhirnya nyo kan tunduk. Tapi kalau ndak kenal Tuhan dikaji orang psikologo iko apa ko inferior iko iko melankolis iko itu habi-habi deh itu makombok tuh aja psikologi dulu ambok kician ke guru-guru tuh kalian kalau ndak ditutup juga agama jadi orang tele kalian sudah atau orang-orang nan paham dari tipe-tipe dirinya kan frustrasinya. Kalau ciri khas orang takwa melankolis kok kalau jadi dirasuannya ke dirinya kan akhir-akhirnya frustrasi jadi. Tapi kalau lah sadarnya walaupun seperti aja yakin ke Tuhan masih elok jadi. Ya, kalau dalam teorinya orang pembunuh, kalau dalam orang siapa yang telingonya mau kan dia bukan dipelajari. Jadi kalau ditemukan di orang seperti itu kan di dalam dirinya wajar saja ambo modeko soalnya dibuat Tuhan karena salah. Jadi kazabuko fi'il madi tapi nyolah itu namanya mendustakan. Jadi
orang-orang yang mendustakan mereka. Orang-orang yang telah mendustakan mereka. Jadi sebenarnya inyo pun tidak percaya, sesudah itu dicarinya teori supaya orang tidak percaya tentang ayat itu. Akan dicarinya pendustaan. Terus kalau perhatikan fa'ilnya kan hum. Jumlah dari allazina kazzabu biliqa'illah itu diuraikan, tapi itu kasadonyo menjadi fa'il dari khasira. Khasira. Ya, tapi kazzabu fa'ilnya hum. Terus disiko dipakai di huruf atu. Huruf jar. Berarti kalau huruf jar di belakang itu kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Benda. Pasti kata benda. Pasti kata benda. Pasti kata benda karena dia huruf ada masuk huruf jar. Huruf jar itu tanda salah satu kata benda. Nah, liqa'an atau liqa'un. Di siko liqa'in dipakai karena ada huruf jar. Tahu awak kalau itu kata benda, apakah ada asal usul katanya ataupun memang berdiri sendiri gitu? Ada usul kata. Apa? Kalau asal usul kata tentu dicari fi'il madinya. Kalau lado itu berarti ada jaleh. Tapi kalau misalnya ada kata-kata aku dalam bahasa Arab konyolah labaku begitu saya. Ya misalnya ma misalnya. Ayalah mak. Ada enggak kata kerjanya mak itu? Mak itu apa artinya mak? Air. Ada kata kerja airnya. Mengairi. Itu bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesianya kembali pai. Oh gitu. Iyalah. Jadi nggak ada. Bahasa Arab enggak ada dong, betul. Nggak ada dong. Jadi asli ya Pak? Ya, aslinya baku seperti itu. Baku. Tapi misalnya kalau masjid, itu ada. Itu asalnya sajadah. Bisa dicari. Masjid sajadah, bisa dicari. Jadi dicari beko ada asli kata-katanya, ya misalnya hajara mungkin batu. Kalau bahasa Indonesia bisa asal membatu, ya kan bisa ya. Itu makanya standarnya Allah membungkus ayatku di dalam bahasa Arab. Sebab orang mulai memutar-mutakan apanya maksud ayat itu. Jadi kalau dibungkus bahasa Arab enggak bisa loh. Sedangkan itulah berbagai penafsiran kan. Nah, sekarang liqa itu lajaleh masdar koda. Cari fiilnya. Apa fiilnya? Laqaya. Ya laqaya. Atau laqa saja, ya itu enggak dibaca laqa. Itu makanya masdarnya artinya beko masdarnya ada laqaan, ada liqaan, itu ada masdar ko nan kelaziman didanga nan ndak lazim didanga. Itu namanya ada masdar mimi, ada simai. Kalau simai itu nan biasa didanga begitu ungkapan. Jadi liqa. Itu mangko liqa namanya diorang. Liqa itu kan bersuo-suo. Dulu ada salah satu partai nan pakai liqa itu. Enggak perlu sebut partainya ya. Illal liqa. Iya, ilal liqa kan bahasa Arab. Enggak, istilahnya di kelompok organisasi, di mawa liqa bekon. Ada liqa. Jadi ya batamu. Gunanya batamu itu mungkin kalau dalam pemilu untuk meraup suara kan. Kalau banyak pertemuan. Nah, jadi liqa biliqa terus di belakangnya ada Allahi ala mangkom bagi baris Allahi supaya nak ragu. Jadi gunanya Allah. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Masih mudhafnya. Liqa'i. Jadi sabananya kalau pikiran di siko kazzabu kan arti kazzabu itu kan mendustakan. Ya. Tapi pertanyaan awak mampu pakai bila ya? Asalnya langsung aja kazzabu liqa'allahi. Iya kan? Langsung maf'ul jadi gue. Maf'ul langsung. Liqa. Kazzabu liqa'allahi. Itu enggak. Tapi Allah enggak pakai itunya dah. Yaginnya huruf jar alehnya. Kazzabu biliqa'illah.
Itu kan lebih halus bahasanya tuh. Maksudnya Iya, aduh iya. baru belajar beko faidah huruf jar. Aduh faidah huruf jar. Huruf jar tuh adu faidah maksudnya apa maknanya, kalau min apa maksudnya. Tapi enggak lah itu sadonya. Kalau ila apa maksudnya? Kalau bi apa maksudnya begitu. Jadi itu makanya baru mengerti awak siabanan maksudnya allazina kazzabu biliqa'illah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nan ambo uraikan tu membuat generasi muslim dari anak-anak sebenarnya bisa tuh kalau diajar bahasa sekurang-kurangnya tarang-tarang daun kacang. Kalau bahasa kampung kami sama Bu Didi, tarang-tarang kacang-kacang tanah di apa itu kan ada bertumpuk-tumpuk tarang, ada kalam kacangnya itu tarang-tarang daun kacang. Jadi ndak awam bananya di Al-Qur'an lah. Tapi syaratnya itu aja mengaji lu panjang pendek sama coba sudah itu ke bahasa lah, cuma bahasa jangan parat nan tinggi-tinggi. Itu ndaknya dari dahulu. Jadi sadonya ndak awam orang di Quran koleh. Jadi paham. Kini awak nang kadi apa nan ditugaskan tuh. Jadi allazina kazzabu biliqa'illahi. Apa terjemahnya tuh? Orang-orang yang mendustakan mereka untuk menemui Allah. Dengan menemui Allah. Bila kok pakai dengannya, aturannya kan orang-orang yang mendustakan mereka akan pertemuan Allah. Ikut enggak pakai bi-nya. Bila qa'illah. Liqa'illah. Nah, orang-orang yang mendustakan menemui Allah, baru aku perlu tafsir. Konan maksudnya liqa Allah. Kalau kan ada di pangka Al-Baqarah itu bisa tuh allazina yazunnuna annahum mulaq. Mulaq. Ya. Kalau mulaknya kan ada mulak. Apa itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaq. Mulak bahasa. Iya, mulak bentuk atau mulak. Coba lah. Mulak isim mana? Isim maf'ul. Isim fa'il. Iya, itu isim maf'ul. Maf'ul. Iya, orang sudah mengira mereka akan dipertemukan dengan Allah. Mulaku birabbihim. Pakai bida tuh. Kalau liqa masdarnya. Jadi kalau dia apa-apa terjemahnya kan panjang kalau nggak ngerti bahasa. Aku terjemah, ko masdar, ko isim maf'ul, ko isim maf'il, ko fi'il, ko fi'il amar. Ya. Lagi pula dipakai akonyo itu apa? Liqa, ya liqa. Nah, jadi orang yang allazina kazzabu biliqa'illah sungguh sudah pasti khasira. Rugi. Perlu dalami. Mbak mengko meruginya. Misalnya ini ndak liqa Allah apa sebenarnya kalau coba tangkuk seseketik lu. Arti maksud liqa Allah. Akhirat. Pembalasan dari Allah. Ya, pembalasan. Nah, taruh akhirat dia. Ndak percayanya. Artinya diusahakannya orang supaya ndak percaya orang akhirat, dirinya pun ndak percaya, orang pun diusahakannya pasti merugi. Coba digunakan pikiran ruginya. Misalnya kan murah tuh mencarinya. Misalnya dunia aku lah, awak ndak percaya umpama ndak percaya akhirat lah dikumpulkan dunia aku, sadonya apa kekuatan apa. Awak mati. Sudah itu habis. Jangan kau mati dulu lalu salah dikecian dulu lalu sana tentu dimalai badan awak di ma barang awak asia kawan awak lalu nah tentu lain lalu baru tu alun mati lain kan khasira tu apakah yo sama awak jo hewan lain lah kalau hewan lain kan tidak sampai dibuat itu doh sebab ini tidak diagi akal pikiran rasa tu lah cukup makan minum itu sekadunya berkembang biak untuk awak. Akhirnya awak anak percaya bahwa liqa tu tak liqa. Mulai batia tu. Cubalah untuk apa tu? Misalnya bentuk kini lah dibuat jalan, dibuat itu, buat segala buat tu salah ya pasal tu mengalai.
Itu nak ambo pikiran Manadonya. Ya, itulah kalau itu namanya tertutup. Dan tertutup itu dalam bahasa Arab kafir namanya. Ya, tapi jangan dituduhkan ke orang. Kalau tuduhkan ke orang itu berang. Cuma kau dikecian de ayat itu ya ayuhal apa? Ya ayuhal kafirun. Hai orang yang tertutup mata hati tidak sadar kepada Tuhan yang sebenarnya. La'budu ya ayuhal kafirun la'budu mata pun. Kalau begitu ambo tidak bisa menghambakan diri ambo kepada yang kalian hambakan dulu. Kalian pun belum bisa. Jadi kalau begitu tidak gaduh ada sudahlah kerjalah. Kerja kalian kami kerja puluh. Bukan berang lo dong arti. Ya. Jadi itu merugi. Jadi kini bapak-bapak, ibu-ibu dengan mengerti ko, bang kau dipakai kot. Baliklah ke bahasa sastranya. Bawa tu Pak Bet mangko dagi kot. Karena banyak orang namada ditegaskan. Iya sulit orang narimo. Itu isinya. Sama dia awaknya kini nyo. Sebenarnya dia awak sangat cinta dunia. Aku mangko awak macam-macam tadi. Kan berarti awak akan naik juga kadang-kadang. Itu mangko dagi kot tu. Sungguhnya. Itu mangko ambo kecian kalau kepada kawan-kawan Mbak Ana dibuat cara mau beribadah itu oke silahkan. Tapi kalau ndak betul-betul cintanya kehidupan akhirat yang dikatakan Allah, pasti gaya pun gaya menggigi-gigi ndak karu-karuannya. Tapi kalau lah sadar bananya gambaran akhirat itulah sadarnya pun peloknya sanak walaupun badan sakit. Tapi kan tertangkap dua orang itu maka pakai kotnya. Sulit orang paham. Itu. Sulit orang terterima. Mangko sulit orang terterima itu karena arus nafsu dan lain sebagainya lebih kuat. Kemudian ditambah setan. Itu guna diberi Allah untuk awak berkualitas sebenarnya. Itu mangko ada ayat jangan kamu kira kamu beriman itu kamu belum diuji. Jadi ujian itu rancak. Jadi sama kok, mangko bisa paham awak ayat ko yo beraja sungguh-sungguh awak supaya ngerti. Asal gitu ya baru paham. Qad hasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah. Yang di belakangnya itu apanya akibatnya? Qad hasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah. Kini kalau perhatikan cobalah termasuk ke diri awak. Yulah sabana-bana yakin awak hari akhirat tuh. Kalau yakin dasuan abaulah ke dalam diri lah itu. Ndak main-main lain. Ndak ada masalah cemburu-cemburuan, masalah dengki, ndak ada lah itu. Lah habis. Ndak ada jalan untuk apa ya nya liqa'illah itulah ngertinya. Liqa'illah. Baru di belakangnya pakai hatta. Cale hatta itu lah pernah beraja mengenai hatta itu sebenarnya pembagi-pembagiannya. Lain ditakana misalnya kan hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajri. Di siku hatta matla'i. Matla'i malah. Kemana baris matla'i itu? Bawah. Ke bawah. Kalau begitu hatta itu hatta apa tuh? Huruf ghaiyah. Huruf jar. Hatta ya. Tuh. Sepengetahuan awak dan huruf jar kan tidak masuk hatta doa. Jadi ada beko pengecualian-pengecualiannya. Jadi ada hatta huruf nasab, ada itu beko spesial. Jadi nan mempelajari nan detail ketek-ketek itu ala agak ngerti awak mafiil, fa'il, maf'ul itu kan sedang mubtada khabar. Itu baru beko tersambi-sambi itu difokuskan. Jadi hatta. Jadi keadaan allazina kazzabu bi liqa'illah itu konyoha hatta. Sehingga tapi ikon hattanya pun bukan huruf jar ko dong. Dan bukan huruf nasab. Mungkin iko atap dipakai ya. Huruf atap pun mungkin enggak. Jadi spesial dibuka-buka ya. Kalau iza, baca iza coba. Iza. Apa bacanya? Iza ja'at humus sa'atu. Ya, terus sedikit lagi. Baktatan. Senggo situ. Hatta iza ja'at humus sa'atu baktatan. Coba takok baktatan di belakangku jadi kira-kira tuh. Baris 2 lihat teh. Maf'ul bih. Hal.
Nah, kan kalau nan jadi hal nan itu mangko kalau kami pesantren dulu apa saja nan kan jale isim tuh. Isim nasab tuh jadi apa saja, bisa jadi maf'ul, bisa jadi hal, bisa jadi tamyiz, bisa jadi kan itu mangko orang dulunya berajanya dikelompokkannya bara isim marfu', mubtada, khabar, fa'il, bara isim mansub. Itu nan dulu itu dipelajari. Jadi kalau awak lah langsung pakai. Kalau baktatan kok calik apa dulu? Ja'at. Ja'at bentuk ja'at. Ja'at fil madi. Fil madi. Fi'il madi. Fil madi. Fil madinya kok balik-balik. Kotak kabar aku kalau di tasrifnya kok. Kotak nekape. Empat. Berarti fa'il ja'at itu apa? Ya. Iya. Capek kasa'ah tu atau Pak mencalik je Pak. Jangan kahia pailu. Ya sa'ah tu kalau itu mangkonya berfa'il hiya tu maksudnya bisa jadi itu bisa enggak. Tapi kalau adonan jale diutamakan nan jale dulu. Kok fa'il. Saat tu. Apa mendukung mangko iko apa indikator atau bukti bahwa saat itu jadi fa'il dari ja'at? Pakai alif lam. Enggak alif lam. Barisnya baris depan. Baris depan. Alai. Ana lain. Satu. Ja'at. Tamar buta. Ya. Sama komat tadi. Ya. Karenanya dia mu'annas. Ya. Jadi kalau mu'annas tentu fi'ilnya ja'at. Itu. Kalau alif lam ko nak menentuan tuh. Cuma alif lam ko menentukannya adonan jaleh adonan enggak. Kalau ibaratnya sa'atun di gue berarti umum. Nakirah. Ya umum bahasanya. Tapi kok enggak tertentu tuh. Sa'ah. Ya jelas. Apa misalnya sa'ah ko nan pakai jelas nan jelas tuh. Kira-kira di artian. Nyo saat ko kalau di jam ko nan apa tuh bukan jam menit lain nan detiknya tuh. Zalika sa'atun. Enggak. Maksudnya kalau di jam tuh kan ada jarumnya berapa? 2, 3 kan? Waktunya. Enggak kan 3 ada jarumnya tuh mah. Iya. Jam lama kok ya, bukan jarum pendek. Kalau nan pendek itu apa? Jam. Jam. Kalau nan panjangnya Menit. Bukan menit. Kalau nan keteknya nan sirah tuh Detik. Jamnya. Itu. Jadi itu di bawah saat, di bawah detik itu apa namanya? Ayo datang tuh. Apa ya Pak? Anda ada lah kan? Ada tuh. Enggak ada lah. Kalau nan main olahraga atau mengecek dia itu kan ada. Iya. Nan kijok itu nan ketek itu. Iya. Jadi itu mangkonyo iko fa'ilnya. Jadi kalau nanti sudah datang sa'ahnya itu baru perlu tafsir kok. Kira-kira tafsiran sa'ah. Kematian. Kiamat. Kematian. Bisa kiamat, bisa kematian. Jadi nanjaleh kok kematian. Kalau kiamat tuh yuyo, tapi nanjaleh kok kematian. Kalaulah datang ke orang tu mati, keadaan mati itu datangnya keadaan mati itu. Konya baru baktatan. Baktatan kok menjelaskannya baris di atas mansubnya. Dan dijelaskannya kedatangan sa'ah tuh. Menjadi hanya gunanya tuh. Hal. Yang menjadi. Tapi ini kalau jadi hal kok pada umumnya kalau nak bentuk isim fa'il, isim maf'ul. Iko bentuk masdar. Masdar. Sebenarnya beraja antara tamyiz, antara hal. Dulu kurang detail, tapi sebenarnya kalau hal itu pada umumnya berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Berarti kalau itu tamyiz. Ya. Jadi harus paham bahwa
Kalau berbentuk isim fa'il pada umumnya hal atau isim maf'ul, dia menerangkan keadaan si fa'il. Tapi kalau menerangkan apanya, menjadi tamyiznya. Menerangkan si fiil. Enggak, bukan fiilnya. Saat Fa'il. itu Tamyiz, enggak tamyiz. bukan. Ayo, kedua-duanya menerangkan, tapi ada menerangkan misalnya aku membeli ikan 2 kilo. 2 kilo. Itu baru Ah, tamyiz. Itu hal. Berarti 2 kilo itu adalah tamyiz dari Tamyiz. ikan itu. Kalau itu enggak, datang kepada mereka yang mendustakan liqa Allah tadi, apa yang datang? Sa'ah. Datang sa'ah itu bagaimana? Baktatan. Mendadak. Ya, Tiba-tiba. mendadak. Kalau itu datang nanti, sungguh merugi sekali. Kalau belum datang sa'ah itu ada kesempatan taubat. Ini yang datang mendadak ini, kan nggak tahu awak. Jadi asing di situ ayat. Saya lihatlah kalau dalam maksudnya itu. Iya. Nah itu. Kan. Jadi kalau seperti itu, pakai sungguh karena pentingnya, di samping pentingnya tadi karena sulitnya orang percaya, ambo yo percaya ambo. Maka setiap saat malah di bawah saat itu sadar taruh awak di bawah dan bisa dihitung tuh kesadaran awak, kesadaran kepada nanti bahwa ada hidup di akhirat, maka saya mesti terus tetap baik. Jadi itu makanya ndak bisa setan menggoda awak leda kalau sampai ke situ. Itu maksud awak tuh la aghwiyannahum ajmain, akan kugoda semuanya kecuali hambamu yang sudah engkau pelihara. Jadi kita pun kalau lah paham awak liqal akhirah, sudah itulah paham Allah, dari mana menggodanya awak lah tahu. Awak lah tahu hakikat-hakikat rumahku sampai istirahat, lindung. Kalau mau di orang, kok makhluk Tuhan kok. Kalau kok lah ngerti awak, doa awak kok. Kan nggak ada jalan lain. Lah paham awak. Tapi walaupun awak kecian paham, tentu nan setan tapi din goda sadonya, ndak lewat anaknya, ndak lewat hartonya, ndak lewat dunia pokok din goda sadonya. Godalah kata Allah. Tapi kalau hambaku itu ndak bisa engkau goda lagi. Gitu ya. Sehingga situ kajinya baru tuh lah dalam paham awak. Iya, Pak. Eko perlu tamat kalau le mengerti ndak waduh. Tamat lewat. Hah? Tamat lewat. Ya tamat mengerti itu kan lah apa itu lah beko kan Tuhan Allah magi itu namanya bimsalabim mengaji dia mengaji itu dari itu lah. Barangkali babet ketam je. Kalau baktatan itu isi maf'ulnya apa, Pak? Dicalik apanya dulu? Dicalik fi'il madinya, calik kamus. Apakah dari baga apa dari mana? Atau bagaza? Calik kamus. Itu caranya. Kalau situ terjemahan di konyong-konyong apa Bu Sabrina? Dengan tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba. Kalau bahasa Inggris suddenly ya. Suddenly. Suddenly. Awak yo belajar bahasa Inggris sama Mr. Sahrial, gurunya di Padangku Muslim, Muslim dulu ya. Ya. Ellen English School tuh awak situ belajar. Mulanya jo Ibu Asli Daras Kasim, dosen bahasa Inggris IKIP di Bukit Tinggi. Kakak beradiknya tuh, Pak. Kakak beradiknya tuh. Kakak beradik itu ya. Itu. Jadi kan Kasim gitu. Ya, Kasimnya ya. Dia tuh. Bahasa Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu asing gitu dah. Jadi qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah hatta. Jadi memang khasirannya itu tuh kalau masih hidup enggak khasirah tuh. Bilonya khasirah tuh meruginya. Iza ja'atum sa'ah baktatan. Oh iya. Kalau ijazah baktatan tuh baru berikut qalu.
Boleh. Ya hasartana. Qalu bentuk Hasratan. apa? Qalu. Fil Madi. madi. Fi'il madi. Ma fa'ilnya. Oh, Hum. Hum. Hum ya. Ya. Ya huruf atu. Huruf nida. Nida. Huruf nida. Bamangko hasrata dibaca. Asrota. Nida tadi. Iya tadi. Ada Iya. ya. Apakah sadonya mesti asal masuk huruf nida itu di atas baris? Perlu dicatat. Ya Perlu ayat Tuhan. Perlu catat ya. Kalau sendiri nan diimbau, misalnya Ya, Ahmad. diimbau si Ahmad. Itu baris depan tuh, enggak pakai tanwin. Ya Ya, Ahmadu. Ya. Kalau Rasul betullah, ya Rasulu. Tapi kalau nyo terdiri mudhaf-mudhafun ilaih, misalnya Rasulullah. Rasul itu di atas barisnya. Ya. Ya Rasulallahi. Kalau Allahi kan la wajib ke bawah barisnya, la dijarkannya. Mangko Rasulullahi hi barisnya ke bawah. Iya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih undang-undang. Kalau mudhafun ilaih wajib baris bawah. Cuma rasulu itu tergantung. Bisa beko dibaca rasulu kalau jadi khabar atau mubtada. Bisa dibaca rasulu kalau jadi fa'il. Tapi dibaca rasula kalau ada huruf nida. Kalian paham tuh? Paham. Ini coba jawab. Bamangko hasrata dibaca ndak hasrati ndak hasratu. Ya hasratan karena dia satu. Ndak nanti niko nan Iya. tertulis di ayat kok kan dia hasrata. Nah, kan itu ya. Abang kok hasrata dibaca ndak ya hasrati hasratu. Ya mudhaf ya. Mudhafun ilaih, Tapi- mudhafun ilaih tadi, Pak. Dia Ya, kemudian nida. Ndak begitu dong. Ulang balik. Ulang balik ya. Ya. Kalau nan diseru itu tunggal, ndak terdiri mudhaf-mudhafun ilaih. Lai paham tuh? Ya Kalau tunggal. nan disuruh itu tunggal, ndak terdiri majemuk dan ndak terdiri mudhaf-mudhafun ilaih. Ndak terdiri dari diterangkan menerangkan. Maka yang disuruh itu baris depan. Misalnya waktu menyuruh Muhammad, ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Kalau membawa ayah awak misalnya, ya Abu. Kalau ayahku, itu lebih paso ya Abi. Tapi kalau sendiri misalnya Ustadz, tapi jangan pakai alif lam ya. Ustadz misalnya membawa, wahai Ustadz, ya Ustazu. Tapi kalau Ustadz itu pakai alif lam, pakai ayuhal awak. Ya ayuhal Ustazu. Bukanlah lewat pelajaran itu dulu. Tapi ulang-ulang tidak ada. Tapi kalau terdiri mudhafun ilaihnya, maka si mudhafnya itu baris di atas. Kini coba jawab. Bangko dibaca hasrata, tidak hasratu. Karena tunggal tadi. Tidak ada di koko. Mamang ko dibaca ya hasratana, tidak ya hasratuna. Tapi kan ada ya. Mudhaf nilai. Kalau mudhaf ilaihnya kan nahnu. Nah, Iya. Jawe karena inyo terdiri dari menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Ya. Karena dia jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih tempat menyandarnya atau menerangkannya? Nah. Itu mangko dibaca ya hasratana. Jadi nanti meruginya itu diingatkan itu kalau dia matinya sudah datang, di kiamat itu nyato bana meruginya. Kok di apa baru mati? Ya hasratana ala ma farratna fiha. Itu nanti apanya? Penyesalan. Kalau hasrah itu apa? Aslinya hasrah itu ya tamarbuta tuh. Hasrah itu apa artinya hasrah? Penyesalan. Hai penyesalan kami. Apa pakai kami lah? Oh ya, dia sebabnya kolu ya. Nah, betul. Ya. Ya. Hai penyesalan kami.
ala, huruf jar. Nah, dijarkan apa? Dijarkan ala. Alama. Nah, ma. Ma itu apa namanya? Ma mausul. Ya, ma mausul. Jadi apapun segala-galanya. Menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan pikiran, menyia-nyiakan fasilitas, menyia-nyiakan segalanya lah. Ya, atas apa atau atas segala. Parratna, bentuk apa parratna? Fi'il madi. Akan digandakan pula di tengah ya. Iya. Coba paling ikut cari kalau ragu awak. Apa arti parratna? Parratna, kami lalai. Lalai. Atau keterlaluan. Keterlaluan melampaui batas. Kalau mau total lah mau tanya ndak karuan. Kalau mencari HP ndak karu-karuannya lah mume. Ya. Fiha. Fiha apa tuh? Jar majrur. Fiha. Jar majrur. Kama balik hanya? Fiha di dalam kelalaian. Kerja yang lalai tadi. Ya. Di dalam kelalaian. Jadi kalau begini, kalau diulang lagi kan itu sinat singgung situ lah. Singgung situ dulu lah jelek katanya. Sungguh telah merugi siapa? Orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, menemui hari akhirat, pembalasan Allah, semuanya lah didustakannya hari akhirat. Tidak percaya dia. Itu makanya kalau negara, masyarakat, bangsa, orang, pribadi, rumah tangga, yang nggak yakin hari akhirat, amburadul dia. Tapi kalau yakin akhirat, dia baik-baik. Nah, itu makanya sayang ini tafsir ini yang saya lihat dulu masih banyak orang apa itu. Sebenarnya akhirat maka dibuat Allah untuk menstabilkan dunia gitu. Tapi bukanlah tinggalkan dunia, tapi saya lihat gitulah. Belum banyak itu. Jadi dibuat Allah pembalasan akhirat itu supaya dia bisa baik hidup di dunia gitu. Jadi orang yang tidak baik di dunia karena dia tidak yakin akhirat, mungkin baik menurut rumus dia saja ya. Bukan baik untuk bersama. Jadi itulah sehingga kapan dia merasakan nanti merugi itu hatta iza ja'atumus saah. Itu makanya ini bisa hari matinya, mati kan awal hari akhirat, menempuh akhirat datangnya, kemudian berkatalah dia, ya hasratana ala ma farratna fiha. Kita mencari tadi. Kira-kira ucapan ya hasratana ala ma farratna ini di mana? Dia di setelah mati. Atas kelalaiannya. Iya, enggak maksudnya. Kalau diterjemahkan tadi, coba Ibu terjemahkan. Qalu, mereka berkata waktu menyesal itu, apa katanya? Qalu. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentangnya dalam kurung gitu. Hari kiamat. Ya, gitu. Jadi itu makanya sa'ah itu sebenarnya diartikan kiamat. Ya. Tapi enggak salah diartikan waktu mati. Karena kalau kita sudah mati, sebenarnya kan kita nggak bisa beramal lagi. Iya, Pak. Ya, cuma kita bisa mendoa-doakan orang yang mati aja. Itu diserahkan. Itu yang kayaknya kekuasaan Allah juga. Maksudnya ya kalau diperkenankan oleh Allah, silakan. Tapi yang sedihnya, yang benarnya adalah makanya kita sebelum mati betul-betul kita siapkan untuk kebaikan hidup kita. Jadi menyesallah dia mafarratna fiha, waktu pada hari terjadinya hari pembalasan itu. Itu sulit orang percaya, itu maka dikasih qad. Kemudian selain dari sulit percaya,
berarti penting sekali, penting. Ya. Jadi andai kata tidak dipakai qad, apakah enggak terjadi ini? Jadi, Terjadi juga. Iya. Tapi apa gunanya? Untuk kepentingan untuk menekankan. Apa gunanya? Coba kalau pikir-pikir, Bang, kok perlu ditekankan di siko? Orang nak percaya. Tidak, betul tadi. Gunanya ditekankan siko sebenarnya kalau letibo di akhirat kok. nggak penting. Yes. Pelajaran. Supaya jangan menyesal. Ya, supaya tidak ada penyesalan. Tapi keluar juga penyesalan. Ada gunanya enggak? Enggak. Makanya orang dulu sudah punya kesimpulan, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. Sesal kemudian tak guna. Jadi maksudnya sesal dahulu kalau kita ini di mana maksudnya ini? Di dunia. Waktu di dunia. Nan terakhir dunia aku di mana aku Pak Bet? Waktu di dunia. Ya, pasti. Sebelum mau mati. Iya, sebelum tidak sadar lagi. Itu mangko menjelek dan sanak-sanak awak, pemilih-pemilih awak dalam mati, dan itu nana ibu kan. Nyo antalai siapnya dalam hidupnya tidak gitu. Itu mangko ada ayat ke Bani Israel itu, laula fadlullah alaikum warahmatuhu, kalau tidaklah karunia Allah dan rahmatnya atas kamu la kuntum minal khasirin. Kalau begitu kalian salah, dan matian kalian lah masuk neraka sedang. Di awak kini begitu masih ada waktu. Jadi tidak ada waktu terbuang kecuali untuk amal soleh, untuk baik. Inilah makanya seperti ini dikasihnya. Sehingga itu baru lawak lawak selami ke diri awak tu. Sudah ku ambo peluk diri ambo lagi. Sudah ku ambo tingkatkan hidup ambo kulai ba'acaruna ketaatan ambo. Ikut alat tadarus Al-Quran kuma Pak. Iya Pak. Kalau Al-Quran dibaca, ganti baca atau cara membaca. Jadi saya tanya, kadang-kadang memang kau ibu ya, lain baca, tidak lah ngertinya. Jadi di siko sangat berpengaruh, nanti sebelum ada penyesalan, lebih baik menyesal dahulu. Terus sedikit lagi. Wahum yahmiluna. Yahmiluna. Lihat ada waw di sini. Mulai wak ragu. Waw atap ko atau waw. Kalau dibuat waw atap, pakai dan lo, maka disambungkan. Sedangkan. Kalau terjemahannya apa dibuatnya Bu? Dan mereka. Sini salahnya. Iya Pak. Atau dipakai di sini waw ma'iyah. Bersamaan mereka. Jadi mereka waktu menyesal itu bersamaan mereka memikul-mikul dosa mereka di atas punggung. Itu bahasa biasa saja itu. Jadi awak menyesali diri sambil membawa-bawa kesalahan. Auzar ini bentuk apa ini? Kata benda, kata kerja? Auzara. Kata benda. Kata benda. Gunanya jadi apa? Iya, jadi maf'ul. Bentuknya bentuk 1, 2 atau banyak? Tafsir. Kalau bentuk satunya apa kira-kira? Wizrun. Wizrun. Ya. Cobalah alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizrak. Wizrak dosamu, kesalahanmu, rasa beratmu. Kalau dosa itu kan merasa enggak enak perasaan. Iya, betul. Nah, wizrun 1, kalau 2 Wizrani. Kalau banyak auzar. Ini jamak taksir berakal tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Ini yang dibawa-bawa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jadi untung awak kini masih ada rahmat tuh Pak Bet, ibu-ibu, bapak-bapak. Masih ada kesempatan taubat. Jadi angku-angku ya kesalahan-kesalahan mukul lain minta ampun saya. Ya.
Kan enggak payah nak mengaji tasawuf Pak Pek ke mahkamah apa itu. Oh, kaji-kaji taruh dan tidak yang susah. Si ayat salah baik. Nah itu. Ini kadang-kadang kalau kecil kawan-kawan ayat sajalah di padalam jangan lain-lain diceritakan lain. Beko ada orang tuh bisa berjalan di hati hayi itu nih cerita. Coba cari kini orang pai-pai ziarah-ziarah tuh. Bangko ziarah ke kuburannya, berdoa ke Tuhan. Ndaknya ndak begitu do. Baca ronyo buya aku barajanya dulu mangko bisa begitu. Kau ndak berdoa kepada Tuhan. Malah ki puasa kau ndak sakit-sakit orang pai ke situ, pai kemari, pai ke situ. Ndak barajanya jadinya do. Ya, jadi di mana dibawa, di mana dipikulnya yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Zuhur. Punggung itu kan bahasa saja itu. Itu nang gaya bahasa Al-Qur'an supaya murah. Zuhur. Di atas punggung, di atas pundak mereka. Jadi sambil membawa dosa, penderitaan, menyesal pula ala dia tapi tidak ada gunanya. Itu maka dikasih qad. Inilah lewat pelajaran tentang huruf bermakna. Hanya, itu orang Cina tuh. Hanya, kalau ala. Minta piti panjang soal ala jadi. Jadi penekan tambih namanya. Ala ketahuilah. Sa'a bentuk apa sa'a? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Jangan ragu, yang jelas ambil dulu. Ma. Ya. Ma apa itu? Ma mausul. Ya, ma mausul. Jangan diambil huwa ya. Ala ketahuilah jahat sesuatu atau apa yang mereka yaziruna. Ini jadi kalau wizra tadi kan masdarnya itu. Kalau yazirun fi'il mudhari' ya, Pak. Ya, fi'il mudhari'. Apa sih itu terjemahnya dibuat, Bu? Oh, mereka pikul. Oh, mereka. Yang hum yang mereka pikul ya? Ya, itu yang dosa mereka itu, Pak. Yang berbuat dosa mereka. Iya, jadi jahat ketahuilah jahat sesuatu atau apa saja yang mereka lakukan untuk dosa. Jadi sesuatu ya zirun langsung kali perbuatan dosa mereka. Jadi berbuat dosa mereka ya kata Pak Israel tadi. Cuma kalau terjemahannya apa dibuat coba Ibu? Mulai dari wahum yahmiluna. Coba. Mereka berkata mulai dari situ. Oh, dari mereka berkata. Mereka berkata, mana dia? Ambillah. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentangnya di hari kiamat, sambil memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Itulah terjemah bebas tuh. Iya. Itulah terjemah bebas. Lapannya orang bahasa Indonesia demikian. Iya, ingat. Jadi kadang-kadang dia terlalu santiang menerjemahkannya, dan ruh dari isi ayat itu tinggal. Iya, Pak. Jadi pengertiannya di sini kan begitu. Karena perbuatan dosa itu makanya dosa tidak akan pupus, tidak akan dimaafkan kalau tidak kepada Allah minta ampun. Kalau sama orang ya minta maaf kita, kalau kepada Allah ya minta ampun kepada Allah. Itu yang ada hanya dipikul manusia yang pakai itu. Kalau misalnya kera sudah diambilnya jagung orang lain do perasaan salah dinya itu. Kalian digatur orang penyumput jagung. Enggak ada tuh. Pokoknya enggak ada dalam pengana itulah 1 tahun 2 tahun takananya jagung apa tuh ambil dulu kan enggak ada. Itu karena alasan yang ada, Pak. Itu karena alasan sekolah ada kalau ada. Iya, berarti enggak jadi karunya lah itu dong. Enggak jadi orang. Berakal. Jadi kalau awak celilah. Coba di kana-kana ya, mulai awak
balik berakal dari segala hal. Itu makanya apa doa Nabi Adam nanti kejadian di Ibnu Abbas lain tekan lain. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Terus apa lagi? Sudah itu subhanaka wa bihamdika, akui amil tusuan, aku telah mengerjakan kesalahan dosa. Zalam tu nafsi, aku telah zalim terhadap diriku. Faghfirli, beri ampunlah bagiku. Innaka anta khairul ghafirin. Engkau sebaik-baik pemberi ampun. Kanak-kanak dulu, baranti awak sebentar. Pernah ambo manggalih modeko, pernah ambo karjo modeko, pernah ambo foto. Itu mangko lun sampai lah yuk menangis lah. Baru lanjut. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Nalawak pelajari itu. Subhanaka. Tidak ada serupa dengan engkau, maha suci engkau. Wa bihamdik. Wa bihamdik tu. Aku selalu bertasbih memuji engkau. Amil tusuan. Amil tusuan zalam tu nafsi. Baru apa lagi? Yang kedua ini. Farhamni. Sayangilah aku, farhamni. Innaka anta khairur rahimin. Engkau adalah penyayang-penyayang. Engkau adalah maha penyayang. Satu lagi. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Amiltu su'an zalamtu nafsi patub alayya innaka antat tawwabur rahim. Taruh dibaca tuh. Jadi awak betul-betul sungguh menyesal kalau mana perlu dipulangan, mana tidak mungkin dipulangan, dia minta ampun. Terus pailah awak. Jadi mudah-mudahan enggak khasira lagi. Kalau enggak, khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah hatta iza ja'atumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Baru ditutup di belakang. Lihat. Kan dilataan ayat tulai. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa la wajinah le. Itu di Al-Imran. Lahbun walah la'ibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Maka ada ma, ada illah. Ma apa itu? Jangan. Ada ma, ada illah. Tidak. Manafi. Manahi ya, Pak? Napi. Oh, Nafi. Jadi tidak ada kehidupan dunia kecuali seperti main anak-anak, karu-karuan dan anak-anak muda. Itulah sibuk orang. Diingatkan. Dan sungguh kampung yang terakhir yaitu akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Itu makanya kalau orang yang sudah bertakwa, yang sudah mengerti, yang sudah paham menjaga dirinya, tidak mungkin dia merugi lagi. Maka ditekankan lagi, afala ta'qilun. Kok enggak digunakan akal pikiran yang bagus itu? Samakah yang hitam dengan yang putih, gelap dengan yang terang? Awak makhluk yang berakal kok korban nafsu, korban ego, korban lain-lain, kok bingung ya? Itulah
maksudnya tujuan sebenarnya hilang hanya dipengaruhi oleh embel-embel. Sebenarnya embel-embel itu diberi untuk kelangsungan hidupnya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia kalau membaca Al-Quran, tata bahasa kita mengerti, susunannya ngerti, paham ngerti. Jadi bagaimana caranya? Ya, gunakanlah akal pikiran itu dengan baik, kemudian mengarah selalu sadar kepada Allah bahwa hidup akhirat adalah hidup yang sebenarnya, bukan ditinggalkan dunia. Kan jaleh tarangnya. Coba cari selain dariku, peraturan kira-kira. Nanapo. Misalnya di Dewa Kayangan baca itu, coba turut pulau. Maka lata gambar dewa masih adakah selain Al-Quran jadi pedoman hidup? Nggak ada dong. Kalau lepas isinya. Coba diputar-putarkan, coba didebat, coba di balik-balikan, nggak bisa balikan. Jadi wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Ada nanti wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Karena itu sabiku ila maghfirah. Jadi kalau lah banyak orang membaca ayat, kancang sebentar, dibaca, paham orang. Jadi keluarlah kata Rasulullah, kalau mau ingin berkata-kata dengan Allah, bacalah Al-Quran. Jadi maksudnya kalau ingin mendengar informasi dari Allah keselamatan hidupmu, bacalah Al-Quran. Jadi kita la raiba fihi. Ya. Jadi maksudnya la raiba fihi itu cobalah diputar-putar, cari yang lain untuk membuat ragu, tidak bisa gitu. Labat tua kecil. Walaupun tinggi ilmu filsafatnya, filsafat itu kan berpikir radikal sampai ke akar-akar. Sudah ini apa, sudah ini apa, sudah ini apa. Memang perlu untuk berpikir. Tapi kalau filsafat Islam beranjak dari nan sudah banako. Cobalah berpikir, balik ke bawah. Sebab kok kecil Imam Ghazali itu setinggi filsafat itu akhirnya muaranya, landasannya kembali kepada tasawuf. Cuma bagi orang yang tidak sampai ke situ tuh, ya ini tasawuf, orang tasawuf awak kan itu apa parah gitu. Ya, ini bapak-bapak. Jadi kalau nanti itu yang keinginan saya gitu. Bagaimana bapak melihat Al-Quran langsung, kemudian sekurang-kurangnya serakah dilihat. Jadi bacain. Ini maksudnya. Baca ini maksudnya. Baca ini maksudnya. Belum ilmu-ilmu Qur'annya lagi. Itulah baru paham kita. Sekarang orang yang anak-anak keturunan kita, cucu, kan sibuk bekerja ke sana kemari. Lai tabayang di orang beko menghadapi tarawih. Itu nan tanggung jawab awak, itu nan dakwah awak. Ya, jangan dipabia kalau nak berdosa lah awak. Jadi itu mangko disampaikan juga. Jadi saya sudah punya sebagian mungkin kesimpulannya kenapa orang malas melihat Al-Quran ya karena nggak ngerti. Karena disuruh baca nih pahala, nggak dirasukannya dong. Sebenarnya kalau dibaca Al-Quran itu dalam-dalam kan pola filosof berpikir awak itu kan digambarkan, digariskan. Manusia itu hebatnya kan sudah saya bukan berpikir. Cuma orang banyak ini menganggap hebatnya itu di materi. Itu kan tertutup mata hati. Khalas ilahuna faqat nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi wa 'allimna lughatal Arabi. Aywa. Beko Nabi Muhammad nak ada tambahnya itu adalah jangan baitu mengaji. Nama doa. Jadi kalau Nabi Muhammad memang diajarnya Ibnu Abbas gitu aja. Ibnu Abbas bermohon diatur dalam riwayat didoakan Muhammad. Allahumma faqihhu katanya. Itu ke Ibnu Abbas itu sama dia. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmah wa ta'wil. Jadi itu makanya Ibnu Abbas ilmunya dibukakan oleh Allah. Jadi waktu itu sahabat hadir
waktu datang iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Datang sahabat sebagian diam, nggak berani dia apa maksud kenapa Nabi Muhammad sudah disuruh juga minta ampun dan bertasbih. Ibnu Abbas jawab, karena Nabi Muhammad mau meninggal katanya. Yang sahabat lain enggak. Ada yang sahabat menjawab, karena bertasbih itu jadi asal dapat kemenangan bertasbih. Salah, bukan. Karena kita mau meninggal katanya. Karena Nabi Muhammad masih ada yang tinggal belum diperbaikinya. Waktu itu waktu hijrah sebelum hijrah ke Madinah itu entah ke Ethiopia merasainya. Karena itu berkata waktu Nabi Muhammad itu yang 214 di surah Al-Baqarah, mata nasrullah katanya, bila pertolongan Allah tiba. Padahal Allah nasrullah qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Itu dia. Jadi itu maka Ibnu Abbas itu alim dia. Ya, bacalah sejarah Ibnu Abbas. Boleh baca tapi jangan terlalu mengembangkan. Jadi tidak kaji jadi dibaca. Saya itu yang saya lihat ke teman-teman saya yang katanya terlalu banyaknya menguraikan orang. Coba menguraikan ayat kalau hadis. Kalau banyak menguraikan cerita orang kan beko bias kok. Ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal arabi wa 'allimna lughatal Quran. Baru yang terdorong ini kita minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am.